Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will study about past tense. Ya, kita berjumpa lagi. Maybe this is the first time, ya. But I think this is not the first time you meet me. Okay, before that I would like to introduce myself. My name is Amalia Rahmawati, and you can call me. Usually the students call me Miss Amalia. And in the campus, in the international office. Jadi kalau di kampus saya di KUI atau kantor urusan internasional. So if you would like to have experience students mobility or maybe student exchange kayak pertukaran mahasiswa gitu, or maybe you would like to have a seminar in a foreign country atau pengen seminar di luar negeri, you can contact me. You can go to Taiwan, Malaysia, Singapore, Australia, Korea, and many countries that we can do. Okay, so let's go to the business, ya. Kita kembali saja ke tujuan hari ini. Today we will study about past tense. Actually, you have study before you study about past tense, you have study about simple present. Jadi sebelum kalian itu belajar tentang past tense, sebenarnya sebelumnya kita sudah belajar tentang simple present, kan? Ada previous meeting atau pertemuan sebelumnya. Okay, past tense and simple present this is different. Jadi past tense sama simple present itu sangat jauh beda. In the simple present, this is the basic one. Jadi simple present itu paling dasar, basic, because it used to express the habitual activity and also the general thought. Jadi kalau simple present itu digunakan untuk mengekspresikan kegiatan sehari-hari, ya, atau mungkin mendeskripsikan sesuatu, yaitu sudah biasa. Itu namanya simple present, atau digunakan untuk pembelajaran yang merupakan kebenaran umum, karena itu suatu keilmuan, itu juga menggunakan simple present. But for simple past or the past tense, it used to express the past activity. Jadi kalau past tense nama saja past, berarti itu sudah terjadi gitu. Jadi kalau simple present untuk segala sehari-hari sekarang, tapi kalau untuk past itu menceritakan yang lampau, ya. Sebenarnya simple past ini sudah dipelajari waktu duduk di sekolah, mungkin di SMP atau SMA. But today we will study again about past tense, and I think this is very easy for you because you have studied. Yeah, this is my name, Amalia Rahmawati. Okay, so let's go to the topic about past tense, meaning and use. When do we use the past tense? Kapan sih kita pakai past tense? Nah, we use the simple past to express the idea that an action start and finished at a specific time in the past. Jadi kita itu menggunakan past time itu untuk mengekspresikan atau untuk mengungkapkan kejadian yang telah berlangsung pada waktu lampau. Lampau di sini itu tidak harus tahun, misalnya tahun 1945 atau tahun lampau-lampau, tahun lama-lama, tidak. Tapi yang namanya past tense itu intinya telah terjadi. Jadi misalnya pagi tadi itu juga bisa menggunakan past tense karena telah terjadi, ya. And then what are some common time expressions used with past tense? Apa sih keterangan waktu yang biasanya dipakai dalam past tense itu? Ada beberapa keterangan waktu. Misalnya kita pakai yesterday, or maybe we can use last month, bulan kemarin, last year, last week, ago, atau in 1980. Jadi ini itu digunakan yesterday, kemarin, last year, tahun kemarin, last month, bulan lalu, atau kita menggunakan ago itu juga boleh, tidak pakai last. Tapi kalau ago biasanya 2 years ago. Nah, jadi kalau ago itu di belakang, tapi kalau last itu di depan. Last year, last 2 years itu juga bisa. Tapi ke ago, 2 years ago. Last week, 2 weeks ago itu bisa. Atau menggunakan tahun, atau juga menggunakan kata when, ketika bla bla bla. Nah, itu juga bisa menggunakan past tense, ya. And then examples, contohnya apa sih past tense itu contohnya? Beberapa examples. The first one is I saw Maria yesterday. Ada kata-kata yesterday, berarti
berarti artinya kemarin, itu lampau. Last Friday, the students took their spelling and vocabulary test. Jumat kemarin, nah itu juga contoh dari past tense. They got married 2 years ago. Mereka telah menikah 2 tahun yang lalu. Maksudnya di sini itu prosesinya atau wedding ceremony-nya 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Past tense karena dia telah terjadi. So, these actions are over finished. Jadi semua kalimat di sini itu telah terjadi, sudah selesai. Itu maka dia menggunakan past tense. Terus past tense maksudnya apa sih? Nah, di sini past tense itu maksudnya dia menggunakan verb 2. Ya, dia pakai verb 2. Kalau di simple present dia menggunakan verb 1, tapi kalau past tense dia menggunakan verb 2. Jadi nanti verbnya itu atau kata kerjanya mengalami perubahan. Jadi kalau di kalimat sendiri itu ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Untuk kalimat positif misalnya, kalau kalimat positif misalnya ya, saya membeli buku, jadi kan I buy a book. Tetapi kalau untuk past tense, kemarin saya membeli buku, kalimatnya berubah, tidak buy tapi bought, karena dia harus pakai verb 2 ya. She bought a new book yesterday. Nah, kemudian kalau misalnya untuk kalimat negatifnya gimana? Dia tidak membeli buku kemarin. Pakainya adalah she didn't atau did not buy a new book yesterday. Terus kalau yang itu gimana tanyanya? Untuk kalimat tanya dia berubah saja menjadi did she. Jadi perbedaan antara simple present, simple dan past itu salah satunya ketika di kalimat positif. Kalau di kalimat positif dia pakainya verb 1. Kalau untuk past tense dia pakainya verb 2. Kemudian untuk bentuk negatifnya, kalau di simple present kita harus menyesuaikan subjeknya. Kapan dia pakai do, kapan dia pakai does ya. Tetapi kalau yang past tense tidak usah. Jadi langsung mau dia she, mau dia he, mau dia it, ketika dia menggunakan kata kerja dan bentuknya negatif, maka langsung menggunakan did tanpa lihat subjek. Tapi itu untuk verbal atau kata kerja ya. Nanti untuk yang tanpa kata kerja nanti saya akan bahas. Tapi untuk interrogatif sendiri atau kalimat tanya, berarti did dulu. Did baru subjek baru verb 2-nya. Did she buy? Dan ini dari bought. Bought itu adalah verb 2. Di sini ya, ini bought berubah menjadi buy. Oke. Kemudian ada lagi kalimat yang namanya kalimat nominal. Kalimat nominal itu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Contohnya apa sih kalimat tidak menggunakan kata kerja? Misalnya, saya seorang mahasiswa. 2 tahun yang lalu saya seorang murid SMA. Itu kan nggak ada kata kerjanya. Masa seorang adalah, kan nggak bisa. Misalnya, warna laptop ini hitam, nggak ada kata kerjanya itu. Jadi kalau nggak ada kata kerjanya dia pakainya was or were. Kalau di simple present pakainya ada 3, am, is, are. Tapi kalau untuk past tense cukup 2, was sama were. Kapan kita pakai was, kapan kita pakai were? Kita pakai was itu kalau she, he, it. Kita pakai were kalau dia itu subjeknya they, we, students. Jadi kan banyak yang jamak-jamak itu were. Jadi ininya kalau was itu kalau yang tunggal-tunggal, satu doang orangnya. Satu itu contoh satu orang itu apa? I, kan saya sendiri ya, nggak ada lain kan. I kan saya, itu satu orang, itu pasti pakai was. She, dia perempuan, dia saja. Tidak harus pakai she, misalnya menggunakan nama Anita, Budi, kemudian apa. Jadi kalau satu orang, baik dia laki-laki maupun dia perempuan atau benda, pokoknya satu tunggal satu orang itu pakainya adalah was. Tapi kalau dia bentuknya atau terdiri dari beberapa itu pakainya were. Misalnya they, we, students, teachers, ada s-nya, itu kan jamak, jadi pakainya adalah were ya. Nah ini tadi yang masalah verb. Jadi verb sendiri itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya regular, ada yang namanya irregular. Kalau dia itu namanya regular, dia tinggal ditambah ed. Kalau irregular, kita harus cek dictionary.
Maksudnya bagaimana? Nah, di sini. Jadi ini adalah contoh verb yang irregular. Tadi misalnya buy. Buy itu di sini ya, verb 1 itu buy. Verb 2-nya apa? Sampingnya bought. Ini adalah verb 2. Ini namanya irregular. Kita bisa dapatkan ini biasanya ada di belakang kamus, atau mungkin kalau sekarang tinggal search aja di HP atau di laptop, searching irregular verb, itu langsung keluar datanya. Nah, kita tinggal cari aja verb tersebut atau kata tersebut, kata kerja tersebut, verb 2-nya apa, itu bisa tinggal cari saja. Misalnya kata verb 2-nya drink, ternyata drink kan minum ya, verb 1 kan drink. Kalau saya telah minum, berarti apa ya? Tinggal dicari saja. Drink itu verb 1, verb 2-nya di sini apa? Drank. Nah, nanti itu adalah verb 2-nya. Ya, itu namanya irregular verb. Bisa didapatkan dari kamus atau browsing. Nah, sekarang ini irregular sama regular. Nah, sekarang ada beberapa contoh. Oh ya, sorry. Sebelumnya saya kembali lagi, ini irregular ya. Kalau di sini kok nggak ada, kalau di daftar itu nggak ada, kata-kata yang kita inginkan di sini nggak ada, itu masuknya regular yang ditambah ed. Jadi kalau ditambah ed itu kalau di data tersebut nggak ada, maka pakainya ditambah ed. Ya, contohnya apa? Misalnya taught, satu ini taught itu apa? Kita cek tadi di daftar. Oh, verb 1-nya itu teach, berarti dia masuknya irregular. Ada lagi walked, yang kedua ini walked, itu tambah ed, berarti pasti regular. Studied, ada ed-nya, berarti regular. Give, irregular. Became, irregular. Carried, oh ada ed-nya, regular. Lived, ada ed-nya, regular. Did, nggak ada ed-nya, maksudnya adalah irregular. Okay? Regular verbs are verbs that end with ed. Jadi kalau yang regular tadi yang ditambah ed, contohnya walk berubah menjadi ada walk, ada study, ada cry, ada live. Ya, walk berubah menjadi walked tambah ed, walked kalau kalian boleh, walked. And then study, studied. Cry, cried. Live, lived. Nah, perbedaannya ketika belakangnya huruf Y, maka berubah jadi I. Studied itu berubah jadi I. Cry kan belakangnya Y, berubah menjadi I. Live belakangnya E. Nah, gimana kok belakangnya E? Masa EED? Enggak, E-nya cukup satu saja. Ya. And then for the irregular verb, jadi kalau yang di daftar itu kita harus cek dulu. Contohnya begin, become, give, give, drive, drove, forget, forgot, itu ada semua di situ. Itu di daftar itu ada, jadi tinggal cek aja. Another irregular verb have a different kind of change. Tetapi jangan bingung ketika di daftar tersebut kok gak ada perubahan. Nah, kalau ini yang berubah: teach, taught, bring, brought, leave, left, hear, heard, buy, bought. Nah, Celia bought a new computer last weekend. Celia telah membeli komputer baru last weekend kemarin. Nah, oke. Tetapi ada juga irregular verb itu yang tidak mengalami perubahan. Contohnya hit, hit, put, put, set, set. Nah, contohnya adalah the children set the table every Sunday. Itu kalau simple present kan, every itu kan contohnya untuk simple present. Tapi kalau misalnya dia pas, ya sama aja, tinggal ganti aja. The children set the table last Sunday, misalnya minggu kemarin, kan bisa hari minggu kemarin aja. Itu kan juga bisa, jadi tidak ada perbedaan. Oke. Nah, for regular verb simply used ed form of the verb in a positive sentence. Jadi kalau yang regular verb itu gampangnya ditambah ed saja. When I was child, I blah 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 piano. Ada kata play, tinggal played. Visit, visited, visit. Be careful with spelling change. For irregular verb, use the correct past tense form in a positive sentence.
Unfortunately, these forms must be memorized. Jadi, nah, misalnya kayak gini, last week I bla 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 you a letter. Ada kata-kata last week, berarti dia past tense. Nah, send kan pakai D ya. Nah, kita harus cek verb 2-nya apa. Oh, ternyata tinggal berubah jadi send. The students have berubah jadi had. They do verb 2-nya adalah did. Nah, ini untuk contoh irregularnya. For negative sentence, use did not or didn't. Ini sama yang tadi di awal. I went to work yesterday. Berarti I didn't go to work yesterday. Kenapa? Karena when, ini when ya, when itu verb 2-nya dari go. Nah, kalau mau membentuk negatif, berarti did not ditambah verb 1-nya. Verb 1-nya when adalah go. Jadi, I didn't go to work yesterday. And then for yes no question, satu kalimat pertanyaan, tinggal did-nya taruh depan, subjek, kemudian diikuti verb-nya. Did you go? Jadi kalau tadi itu kalau pas, kalau negatif itu you didn't go. Tapi kalau interrogatif atau kalimat tanya, did-nya pindah ke depan. Did kemudian subjek dulu. Did you go? Did you come? Itu kalimat interrogatif. Okay, so this is the last slide. Okay, in this slide, please write the correct verb. It use past tense. So you can first what you have to do is please read first, dibaca dulu. Last year I spent. Nah, kalimat atau kata yang ada di dalam bracket atau di dalam kurung itu adalah kalimat masih verb 1 semua, masih verb 1 semua. You have to change itu verb 2. Kalian harus mengubahnya ke verb 2. Bagaimana caranya? Apakah langsung tambah ed aja lah? Nggak boleh, tidak boleh langsung tambah ed. Kita harus cek dulu di irregular verb. Jadi silahkan, yang pertama ada setelah dibaca, kalian semua harus mencari irregular verb. Boleh browsing, boleh juga lihat kamus di paling belakang, itu ada daftar irregular verb. Spend itu masuknya irregular verb apa regular? Kalau di irregular atau di daftar itu nggak ada, berarti tinggal ditambah ed. Ya, saya ulang lagi, kalau di daftar irregular verb itu nggak ada, berarti kata kerja tersebut tinggal ditambah ed, seperti tadi yang di slide sebelumnya saya jelaskan. Oke, gitu ya. So please do this exercise. Ya, please write in comments, and then I will check your work. And thank you for this material. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.